Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada tempat yang kita doakan penuh berkah ini. Amin. Salawat salam sama-sama kita sajikan. Kita doakan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehormatan yang sama-sama kita muliakan para habaib, para masyayikh, para guru, pimpinan-pimpinan majelis, pimpinan-pimpinan pesantren, Abu Walid, Abati, Abi semua yang sudah ikut berhadir di tengah-tengah kita, para ulama yang sampai hari ini masih mencerahkan, masih mengarahkan, masih membimbing, masih menunjukkan kita ke jalan-jalan yang benar. Kita doakan beliau semua diberikan kesehatan. Amin. Kemudian kepada segenap para ulama, tokoh masyarakat, panitia, seluruh yang sudah ikut berpartisipasi pada acara yang penuh berkah ini. Ini sering As-suhur wal inas yang sudah mendali tadi melantunkan wasilah salawat yang insya Allah membangkitkan semangat, gairah dan juga tentunya mengundang ridha Allah. Amin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, Alaikum al-alam mutaghayyir. Alam itu berubah-ubah dan saya melihat perubahan itu hari ini. Di briefing yang datang kajian itu perempuan saja, tapi ini kok bapak-bapak bisa dicolongan. Kemudian di briefing kita kajian santai saja Ustaz, tiba-tiba topik apa? Masya Allah, tabarakallah. Ini jangan dirongrong tuh, kan ngorong aja. Ini malah ini kajian lagi dong. Kadang-kadang nggak boleh ubah. Itu ada warna lupa. Nah, mudah-mudahan berbagi di depan ibu-ibu belum apa. Itu ada warna lupa. Masya Allah. Angge. Daulah minar rajul katsir, kata Nabi. Banyak tokoh-tokoh laki-laki yang punya banyak kelebihan. Banyak kemudian punya panggung, punya mimbar. Tapi lam yakun min nisa, tidak ada yang mencapai tingkat kesempurnaan di kalangan perempuan kecuali dua. Siapa itu? Asiyah, istri Fir'aun, dan Maryam, bunda Nabi Allah. Apa yang dilakukan Asiyah? Apa yang dilakukan Maryam? Dia mendidik dua orang yang besar. Asiyah, dia membesarkan Nabi Allah Musa, kemudian menjadi Nabi. Inilah babysitter, pengasuh, perempuan yang kemudian mendidik seorang anak menjadi orang besar. Kemudian yang kedua adalah Maryam, dia mendidik seorang putra, single parent, tanpa bapak. Isa tidak dilahirkan dengan seorang ayah, tapi dia adalah kalimatullah
dia adalah anugerah pesan dari Allah untuk seluruh penduduk alam bahwa apapun yang menurutmu tidak mungkin, kalau Allah katakan jadi. Apapun yang menurutmu tidak bisa, kalau Allah katakan jadi. Masya'akan wa ma'alam yasha'alam yakun. Mereka berkata bagaimana bisa Isa terlahir tanpa seorang ayah. Dia lupa ternyata Adam bukan hanya tanpa ayah, tapi tanpa ibu. Jika menciptakan Adam yang tanpa ayah, tanpa ibu saja Allah bisa, apakah lebih menciptakan Isa yang tanpa seorang ayah? Maka hari ini kita belajar dari Maryam, bukan belajar jadi Maryam. Paham? Apa yang kita belajar dari Sayyidah Maryam? Beliau itu bukan seorang nabi, tapi merupakan seorang perempuan yang solehah. Kisahnya diabadikan dalam Quran, bukan dalam satu surah. Diabadikan pertama dalam surah Ali Imran, karena ini merupakan anaknya Imran. Kemudian diabadikan dalam Quran surah Maryam dinamakan dengan nama yang berbeda. Dapat Quran dari itu nama yang ibu. Sama Nabi. Ini hari gantung bilang ini. Tiga dua. Sama Nabi. Ini mungkin rata bagi. Amin. Hadir. Allah katakan dalam Quran surah Al-Imran, Allah itu memiliki banyak keluarga, di antaranya adalah keluarga Imran, hingga disebutkanlah nama surah namanya Ali Imran. Wa idh qalat imra'atu Imran. Imran ini Imrannya adalah nama seorang tokoh agama. Dia punya istri. Mereka sudah melanjutkan pernikahan hingga bertahun-tahun, tapi tidak memiliki keturunan. Maka ketika istrinya Imran melihat seekor burung yang memberikan makanan untuk anaknya, timbul dalam hati dia, seandainya aku punya anak, maka saya bisa memberikan makanan seperti yang dilakukan oleh burung ini. Ternyata yang dirindukan oleh seorang ibu itu adalah memberikan makanan untuk anak-anaknya. Betul? Betul ya? Anak-anak? Kalau kau jawabnya, Masya Allah. Akhirnya terbesarlah di hati istrinya Imran. Dia ingin bahwa seandainya saya punya anak, seandainya saya biasa orang-orang yang sudah menikah tapi belum diberikan keturunan, dia ingin seandainya saya punya keturunan, seandainya saya punya anak. Maka terbesit itu di dalam hatinya, hingga ia katakan, langsung buka Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, kalau saya punya anak, maka anak itu seutuhnya akan kembalikan di jalannya. Kalau saya punya anak, maka anak itu sepenuhnya dia berkhidmat kepadamu. Kemudian Nuhlah kau berceritalah Imran. Imran benar mengatakan, seandainya saya diberikan keturunan, saya akan memberikan dia di jalan Allah. Tradisinya saat itu tidak ada yang boleh melayani Baitul Maqdis kecuali seorang laki-laki. Dikatakan oleh Imran, bagaimana jika anak yang kau melahirkan kemudian adalah perempuan? Kamu ada. Karena berapa kali kemungkinan dia keluar dari lahirku, dari perutku,
dia akan menjadikan seorang yang tulus, berkhidmat, menjaga Baitul Maqdis. Tapi jika dia seorang perempuan, sedangkan dalam tradisi kita, dalam keyakinan kita tidak boleh seorang perempuan menjaga Baitul Maqdis. Apa? Itulah keyakinan daripada seorang istri Imran. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha. Begitu anak itu lahir, dia mengatakan, ya Allah, aku sudah melahirkannya. Tapi ya Allah, persoalannya adalah dia itu seorang perempuan. Yang lahir ternyata seorang perempuan. Itulah Maryam. Maryamnya itu bahasa dia itu Maryam itu bahasa, bukan bahasa Arab. Maryam bahasa dari Israel, bahasa itu. Bahasa Arabnya adalah abidah, orang yang rajin beribadah. Maka tugas Maryam dari kecil adalah beribadah. Wa inni sabitu Maryam, dan dia Maryam, ya Allah, luluhkan seandainya aku diberikan keturunan menjaga Baitul Maqdis, tapi ternyata yang lahir adalah seorang perempuan, aku berikan nama ia Maryam. U'iduha inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu penting untuk orang-orang yang kemudian terjebak melahirkan. U'iduha, aku melindungi ini putri, aku melindungi ini Maryam dari syaitan rajim dan putranya yaitu Isa. Maka kata Rasulullah SAW, tidak ada anak yang selamat dari setan, yang tidak ada anak yang selamat dari godaan setan saat dilahirkan kecuali Maryam dan anaknya Isa. Kenapa? Karena bundanya Maryam namanya adalah Hana. Betul. Nama ibunya adalah Hana. Hana itu mendoakan dia agar jauh dari godaan setan. Maka ibu dari awal anak-anak itu sudah dideklarasikan. Dari awal anak-anak itu sudah diproklamirkan menjadi anak yang tumbuh di jalan Allah. Dia tidak dimulai ketika mengandung, tapi dia dimulai dari ketika memilih istri. Wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, dan tanah yang subur itu dia akan mengeluarkan tumbuhan dengan izin Allah. Fataqabbalha, lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Fataqabbalaha rabbuha, Allah menerima biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Maryam anaknya Imran dan Hana dididik dan dibesarkan oleh Nabi Zakaria. Lalu apa hubungannya Nabi Zakaria dengan Maryam? Nabi Zakaria ini menikah dengan adik atau saudari daripada ibunda Maryam, maka otomatis Nabi Zakaria sebagai paman Maryam. Karena saat itu ketika Imran sudah tiada, ketika Imran sudah wafat, semua orang ingin mendidik anak Imran. Kenapa? Karena Imran ini tokoh. Jadi menanam anak ketua, anak bos, dan dia diwasiatkan. Tentunya banyak anak buah, bawahannya, jajaran-jajarannya yang ingin mendidik, yang ingin melanjutkan, yang ingin membesarkan anak tuannya tadi. Maka semuanya berdebat, semuanya ingin membesarkan Maryam, sehingga kemudian diundilah. Nanti diceritakan dalam Al-Quran bagaimana mengundi sehingga Zakaria lah sang paman yang terpilih untuk mendidik Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab. Jadi Sayyidah Maryam itu dari kecil dia sudah punya mihrab. Dari kecil dia sudah punya tempat untuk ibadah. Tempat ibadahnya di atas atap. Dia di rumah Nabi Allah Zakaria.
maka di dalam rumahnya paling kurang kalau ada 2 ruang makan, 2 ruang tamu, 3 kamar mandi, setidaknya ada 1 ruang sholat, 1 mihrab, 1 musalla, 1 tempat yang tidak dilakukan apapun di sana kecuali ibadah, 1 tempat yang tidak dilakukan apapun di sana kecuali zikir, 1 tempat yang tidak digunakan untuk duduk bercengkrama hari tertawa-tertawa, tapi digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ini sunnahnya Nabi Zakaria. Dia disisihkan 1 mihrab untuk Maryam. Namun setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, wajada 'indaha rizqa, dia mendapatkan rezeki. Nah, kaya tempat Maryam, begitu bahasanya para mufassir, buah-buahan yang tidak pada musimnya. Kalau sedang musim rambutan yang ada durian, kalau sedang musim kurma yang ada tin, misalnya begitulah di negeri Arab. Jadi ada rezeki yang tidak sedang pada musimnya, plus tidak pada musimnya. Ini tempat di atas atap, tidak ada yang bisa akses ke sana kecuali Zakaria. Makanya Zakaria bertanya kepada Maryam, ya Maryam, anna laki hadza? Wahai Maryam, dari mana ini buah-buahan? Dari mana ini rezeki? Dari mana ini makanan? Tidak ada yang bisa datang ke sini kecuali saya, dan saya tidak pernah membawa ini makanan. Qalat huwa min 'indillah. Anak masih kecil, jawabannya apa? Ini dari Allah. Ini dari Allah. Anak dan sekecil mungkin dididik bahwa semua yang kita punya dari Allah, semua yang kita miliki dari Allah, semua yang kita makan dari Allah, semuanya dari Allah, dan kemudian kita akan kembali kepada Allah. Anda lagi ada dari mana? Ini dari Allah. Setelah mengetahui bahwa ini makanan dari Allah, maka dia melihat ini mana mempunyai satu kelebihan yang bahkan dia seorang nabi tidak miliki. Apa? Akses langsung berhubungan, akses langsung punya hubungan dengan Allah. Kenapa? Karena dia menyisihkan ini tempat sebagai mihrab ibadah kepada Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Zakaria? Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di sanalah Zakaria meminta kepada Allah, kepada Tuhannya. Para guru kami mengatakan, ketika ada satu tempat yang dikhususkan untuk beribadah, maka di situ doa lebih mustajabah. Kenapa Zakaria berdoa di tempat mihrab itu? Kenapa dia tidak berdoa di masjid atau di tempat ibadahnya? Karena ini tempat ibadah sudah terbukti menjawabnya. Karena ini tempat ibadahnya Maryam sudah terbukti karamahnya, sudah terbukti kemuliaannya. Dia dapat makanan dari Allah. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa. Maka kalau datang ke tempat-tempat orang soleh, maka kalau datang ke masjid, maka kalau datang ke tempat ibadah, berbanyak doa, berbanyak doa. Qala rabbi habli, apa yang didoakan oleh Nabi Zakaria, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan aku keturunan yang baik, berikan saya keturunan yang soleh. Innaka sami'ud du'a. Ini Nabi Zakaria, dia sudah puluhan tahun menikah, tidak pernah dikaruniakan keturunan. Begitu dia tahu bahwa ini tempat mustajabah doa, maka yang pertama dia lakukan adalah, ya Allah, berikan saya keturunan. Yang dia minta adalah keturunan. Fanadatul malaika, maka saat itu juga malaikat langsung menjawabkan doanya. Wa huwa yusalli wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Wahai Zakaria, anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Allah memberikan kabar gembira bahwa engkau akan diberikan seorang anak yang bernama Yahya, itu nabi, anaknya Nabi Zakaria. Malaikat tidak menjawab bahwa kamu akan memiliki anak, tapi kamu akan mendapatkan seorang putra bernama Yahya. Jadi anak plus namanya sudah disediakan dari Allah. Kenapa? Karena dia dari awal melibatkan Allah. Musaddiqan bi kalimatin min Allah.
Allah dan dijanjikan bahwa Yahya ini bukan sekedar seorang putra tapi juga seorang nabi wa rasulan wa nabiyyan minas shalihin. Begitulah manusia. Bunuh yang laki-laki itu Imran lahirlah seorang Maryam. Kemudian yang kedua yang minta anak siapa? Zakaria. Langsung dijawab oleh malaikat tidak? Langsung. Benar dijawab oleh malaikat. Apakah dengan Zakaria? Ini ya Allah. Begitulah kita. Padahal setelah minta begitu dikabulkan lagi nyukur. Padahal bunuh tanya lah. Tanya lagi. Waktu itu lagi tampil. Banyak di antara kita yang seperti itu. Dan begitulah keajaiban datang dari Allah. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Setelah dijawab doa oleh malaikat, dia berkata, ya Allah, tapi bagaimana bisa saya punya anak? Wa qad balagani al-kibar, sedangkan aku sudah melewati usia, sedangkan aku sudah tua. Wa mar'ati aqil, begitu pula istriku, kata Nabi Allah Zakaria. Qala wahai Zakaria, kadzalika yaf'alu Allah, kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah melakukan apapun yang Dia kehendak. Jangankan kamu, tapi Dia belum tahu, dan Zakaria belum tahu. Bahkan nanti kemudian Maryam bisa melahirkan tanpa seorang suami. Qala rabbi ij'alni ayah. Anak berarti dari Zakaria. Anak berarti bahwa akan diberikan seorang anak. Mulianya ya Allah, berikan tanda-tanda. Mana tanda-tanda kehamilan istriku? Maka adalah yang namanya tasyakuran 7 bulanan. Ini merupakan awalnya, asasnya adalah Nabi Zakaria. Ada tanda-tanda kehamilan. Berikan ya Allah, mana tanda-tanda kehamilan? Mana tanda-tanda bahwa istriku sedang mengandung seorang putra yang engkau katakan bernama Yahya. Allah Rabbi ij'alni ayah. Ya Allah, berikan tanda-tanda itu. Apa kata Allah? Qala ayatuka alla tukallima an-nas thalathata ayyamin illa ramza. Tandanya adalah kamu tidak akan berbicara dengan manusia sebanyak 3 hari. Lagi berumur lagi neuro. Tanda-tanda kehamilan. Bukan tanda-tanda sedang tidak baik dengan suaminya. Masya Allah, 3 hari kamu tidak akan berbicara illa ramza, kecuali dengan rumus, dengan bahasa-bahasa isyarat. Maka datanglah 3 hari ini di mana dia tidak berbicara dengan orang-orang, sehingga dia yakin inilah masanya, inilah tiba saatnya bahwa istrinya sedang mengandung. Lalu bagaimana merayakan tasyakuran versi Al-Quran? Kalau datang tanda-tanda kehamilan itu, kata Allah kepada Zakaria, "Wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar." Tanda-tanda kehamilan itu adalah engkau tidak bicara 3 hari, dan cara merayakan di hari-hari itu adalah sebut Allah sebanyak-banyaknya. Maka cara merayakan tasyakuran 7 bulanan adalah berzikir kepada Allah atau mengundang penceramah yang mengingatkan kita kepada Allah. Zikrullah, mengingat dan menyebut nama Allah, dan bertasbih pagi dan petang. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam. Kemudian bergeser cerita kepada Maryam. Allah berkata, wahai Maryam. Maryam dimandatkan oleh Allah lewat malaikat, disampaikan, engkau adalah orang pilihan. Inna Allah astafaki wa tahharaki. Kamu dipilih oleh Allah, kamu disucikan oleh Allah. Kalau kebanyakan orang begitu menjadi ustaz, begitu dia menjadi ustazah, begitu dibesarkan oleh orang-orang, maka dia kumalin-kumalendro berbeda dengan Maryam. Maryam begitu dipilih, dikatakan Allah langsung yang memilih dia, Allah langsung yang mensucikan dia. Tapi apa kata Allah? Sedang engkau dipilih, ukunuti bi rabbik wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Sekalipun engkau sudah menjadi alim, sekalipun engkau sudah menjadi besar, sekalipun engkau sudah menjadi pemimpin majelis taklim, Maryam yang dipilih langsung oleh Allah. Kata Allah, perbanyak ruku,
perbanyak sujud, perbanyak ibadah. Sejatinya ibadah itu tidak akan terhenti kecuali dengan datangnya mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka kalau ada orang yang meyakini begitu dia sudah sampai di setingkat tidak lagi wajib ibadah, maka sejatinya dia bersalahan dengan Al-Quran. Ausani bisolati wa zakat ma dumtu hayya. Aku diwasiatkan untuk salat dan zakat, kata Nabi Isa, selama aku masih hidup. Zalika min amba'il ghaib. Wahai Nabi Muhammad, kata Allah, itulah cerita gaib yang aku ceritakan kepadamu. Engkau tidak mengetahui tentang Maryam, engkau tidak mengenal siapa Imran, engkau tidak tahu bagaimana Zakaria, siapa itu Yahya, jika tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Jin Malaikah. Inilah fase yang paling berat bagi Maryam. Setelah dia dipilih oleh Allah, Allah memberikan amanah. Inna Allah yubashshiruka bi kalimatin minhu ismuhul Masih. Maka di dalam keyakinan orang disebutlah Isa al-Masih. Dan itu adalah bahasanya Al-Quran, Isa al-Masih, karena dia akan menghapus seluruh keburukan nanti di akhir zaman. Dia akan turun sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai pendakwah di akhir zaman, menghapus segala keburukan, menghapus segala kemungkaran. Maka tibalah waktunya Sayyidah Maryam diberikan mandat untuk melahirkan seorang Isa, seorang Nabi Isa yang dilahirkan tanpa bapak. Berat rasanya. Gimana enggak? Bagaimana kita menjelaskan kepada orang lain jika ditanya siapa bapaknya? Belum lagi pertanyaan nanti dari Isa misalnya, di mana ayah saya? Maka ini bukan tugas yang sembarangan. Pantaslah orang-orang yang paling sering diuji oleh Allah adalah mereka yang paling dekat dengan Allah. Saya rasa tidak ada ujian yang lebih berat dari ini, melahirkan seorang ayah, seorang anak benar-benar secara hakikat tanpa sosok ayah. Maka Allah katakan kepada Maryam, Allah akan memberikan kalimat Allah, kalimatnya Allah. Kenapa? Karena Isa itu kemudian begitu dilahirkan nanti dia langsung berbicara dengan izin Allah. Wazkur fil kitab Maryam. Di dalam surah Maryam kemudian Allah kembali menceritakan, wahai Muhammad, ingatlah di dalam Al-Quran disebutkan kisah Maryam. Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah, ketika dia menjauh, ketika Sayyidah Maryam pergi ke satu tempat fokus untuk beribadah kepada Allah. Fattakhadhat min dunihim hijaban, dia mengambil hijab, mengambil jarak antara dia dan keluarganya. Karena kadang-kadang jika di tengah-tengah payah ibadah itu jadi berat, di tengah-tengah keluarga ibadah itu jadi berat, maka dia perlu mengasingkan ke satu tempat. Mengenai dalam bulan puasa ada istilah suluk, ada istilahnya wajib, ada istilahnya memakan torikah, yang sedikit jauh dari keluarga, sedikit jauh dari orang-orang sekitar. Itu yang dilakukan Sayyidah Maryam. Fattakhadhat min dunihim hijaban, kemudian diberikan kepada Maryam saat dia jauh dari orang-orang, saat dia tidak memiliki siapa-siapa. Ruhana, kata Allah, ruh, yaitu malaikat Jibril. Diutuslah malaikat Jibril pada mutalalah basyar sawiyah. Malaikat Jibril itu menyamar seperti lelaki yang begitu tangguh, sebagai seorang pemuda yang begitu tampan. Maka tidak ada orang-orang, tidak ada manusia, tidak ada mata yang memandang. Maryam diuji di tengah kesendiriannya dengan didatangi oleh seorang lelaki tampan utusan Allah, yaitu malaikat Jibril. Qalat, dia berkata, beginilah ciri-ciri perempuan yang solehah. Inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Jika kamu orang yang bertakwa, aku berlindung dengan nama Allah dari dirimu. Maka jauhkanlah engkau, jauhkanlah dirimu darimu. Beliau wahai orang,
aku berlindung kepada Allah. Karena dia tidak tahu ingin meminta perlindungan siapa kecuali Allah. Di situ tidak ada tokoh masyarakat, di situ tidak ada ayahnya Imran, di situ tidak ada pamannya Zakaria, yang dia bawa dalam hatinya selalu ada Allah. Inni a'udzu birrahman, maka aku meminta pertolongan dari Allah untuk jauh dari ini. Apa yang dikatakan oleh Jibril yang sedang menyamar sebagai seorang pemuda? Qala innama ana rasul rabbi. Wahai Maryam, aku sejatinya adalah utusan Tuhan. Aku sejatinya adalah utusan Allah. Li'ahaba lagi gulaman zakiya, untuk memberikan kepadamu seorang lelaki, seorang anak yang suci, yaitu Isa. Tapi karena dia adalah seorang perempuan yang baik-baik, orang baik itu pikirannya selalu baik, orang baik itu pikirannya selalu positif. Apa yang dikatakan oleh Maryam? Qalat anna yakunu li ghulamun, dengan polos dia bertanya, bagaimana bisa saya punya anak sedangkan saya belum pernah disentuh oleh lelaki manapun, saya tidak pernah disentuh oleh kaum lelaki manapun. Apa kemudian katanya? Qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyin. Bagi Allah itu sangat mudah wahai Maryam. Bagi Allah menciptakan seorang anak dari rahimmu itu sangat mudah, meskipun tanpa perantara seorang ayah. Walhasil ila anqal fahamalatu, kemudian Nabi Allah Isa dilahirkan. Apa yang Allah perintahkan begitu selesai melahirkan Nabi Allah Isa? Wahai Maryam, goyahkan pangkal pohon kurma. Pangkal pohon kurma itu kurang lebih lagi kakak bau bandung melahirkan, tenaga kita berkurang. Apa yang diinginkan oleh Allah? Usaha. Maryam urusan kurma. Begitu kau pegang pelepah kurma, pangkal pohon kurma, maka buah itu akan jatuh. Allah tidak benar-benar menyuruh Maryam untuk jatuh kurma, tapi untuk sekedar memegang, sekedar menyentuh. Itulah perintah Allah. Mudah bagi Allah untuk memberikan kurma tanpa jerih payah, sebagaimana mudah melahirkan Isa tanpa seorang ayah. Tapi yang Allah inginkan dari seorang Maryam adalah berusaha. Begitu Maryam berusaha, maka turunlah kurma. Nama makanan adalah geli, haus, ya, fondu, alu, kajian geli. Begitulah manusia, begitulah pula yang dirasakan oleh Sayyidah Maryam. Namun apa kata Allah? Wahai Maryam, di bawahmu banadatha min lahdiya alla tahzani, jangan gelisah, menangga kurma. Di bawahmu ada ayat qad ja'ala rabbuki tahtaki samiyya, di bawahmu itu ada air yang mengalir, maka silakan minum dan sana. Fakuli wasyrabi wa qurri 'aina, maka makan dan minumlah, bersenang-senanglah. Yang dibutuhkan oleh manusia setelah melahirkan adalah makan, minum. Fa imma tariyanna minal bashar, kemudian kalian jadi baru pikirnya di bandara anak sudah dilahirkan tanpa seorang ayah. Maka Maryam, kalau seandainya nanti ada orang-orang yang bertanya, katakan saja aku sedang berpuasa. Karena kadang-kadang banyak pertanyaan yang semakin dijawab semakin bertanya-tanya, semakin dijelaskan semakin rumit, semakin diberikan penjelasan semakin tidak jelas, maka Allah berikan ilmunya. Maryam, kalau orang bertanya ini anak dari mana, ini anak bapaknya siapa, ini anak keluarga dari siapa, maka katakan aku sedang berpuasa. Maka menurut masalah sudah belum buat lanjut apa? Tidak memberikan penjelasan adalah penjelasan bagi sebagian orang. Fa'adat bihi qaumaha ta'tuhu, maka dia bawa akhirnya, meskipun sebelumnya dia pernah mengatakan, pernah menerima perkataan lebih mati daripada banyak. Nah,
karena saking malunya lebih baik mati daripada malu. Ini pernah dikatakan oleh Sayyidah Maryam, kalau seandainya ya Allah aku menjadi nasiyan mansiya wa kuntu nasiyan mansiya, seandainya aku tidak ada, seandainya aku dilupakan, seandainya aku hilang, itu lebih baik mungkin daripada menggendong seorang anak yang tidak memiliki seorang bapak, tapi begitu cintanya ibu kepada putranya yang bahkan mungkin tidak pernah diharapkan, dia tetap membawa anaknya pergi ke kampung halaman. Akhirnya setelah sekian lama Maryam merantau, membawa dia pulang membawa seorang anak tanpa bapak. Apa kira-kira yang dikatakan orang-orang? Bayangkan orangnya namun dia kemudian membawa seorang anak. Mana yang pergi untuk beribadah? Yang dibawa pulang bukan zikir, bukan amalan, tapi anak yang dilahirkan tanpa bapak. Dia bawa itu anak pulang. Orang-orang berkata, wahai Maryam, ini anak siapa? Wahai Maryam, kenapa kau melakukan ini A, B, C, D? Ya Ukhtahu, wahai saudaranya Harun. Dia tidak memanggil Maryam ketika ini orang punya masalah, ketika perempuan itu punya dosa, ketika perempuan itu punya salah, ketika perempuan melakukan kesalahan. Maka yang terseret bukan hanya perempuan, tapi abangnya, ayahnya, adiknya, ibunya. Apa kata orang-orang? Ya Ukhtahu, wahai Ukhtahu, wahai saudaranya Harun, maka abuki merasuk, bapakmu bukan orang yang tidak baik. Wa maka abuki bagiya, ibumu bukan pezina. Bapak roh dalam benar, ibu roh dalam benar. Begitulah komentar orang-orang kalau anak perempuan yang melakukan kesalahan sejatinya perempuan ini adalah simbol keluarganya. Kalau dia baik maka didikan ayah, abang, kakak, ibunya itu juga baik. Apa kata Nabi? Apa kata Maryam? Kalau kamu bertanya ini anak siapa, maka tanyakan langsung kepada dia. Ibu abang Nabi yang baru saja dilahirkan, namanya ibu abang masih kecil. Tapi begitulah pada Allah Nabi Isa yang pertama sekali dikatakan apa? Dan Allah sudah diwanti-wanti agar tidak dianggap ini sebagai seorang Tuhan. Maka yang pertama sekali dikatakan oleh Nabi Allah Isa adalah Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Sekalipun itu kalimat pertama yang keluar daripada mulut Nabi Isa, masih banyak orang yang menganggap Isa adalah Tuhan. Padahal dari awal dia sudah mendeklarasikan, aku adalah hamba Allah, aku adalah hamba Allah. Maka kalau aku hamba Allah, aku bukanlah sosok yang disembah, aku bukanlah sosok Tuhan, aku bukanlah sosok yang disanjung-sanjungkan. Sejatinya aku adalah hamba Allah. Atani kitab wa ja'alani nabiyya, aku akan didatangkan satu kitab kemudian dan aku akan menjadi seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina kuntu, dan aku diberkahi dimanapun aku berada. Begitulah sifat seorang muslim, harusnya kita diberkahi dimanapun kita berada. Kalau kita seorang warga, jadilah tetangga yang membawa keteduhan, bukan kegaduhan. Kalau kita seorang pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang membawa pada kebijakan, bukan pada kekejian. Jika kita seorang teman, maka teman yang mengarahkan, karena sejatinya sifat seorang muslim adalah ja'alani mubarakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk minimal satu kebaikan. Setidaknya jangan bertanya, kenapa saya diciptakan? Kenapa saya ada di sini? Kamu ada di bumi untuk berbuat baik, bukan karena orang baik kepada, tapi karena Allah sudah baik kepadamu. Maka berbuat baiklah sebagaimana Allah baik, meskipun kepada orang-orang yang tidak baik. Kabeh kisah Nabi Allah Isa dan Sayyidah Maryam. Apa yang dapat diambil pelajaran? Di antaranya, apapun kalau Allah sudah katakan jadi. Apapun kalau sudah Allah katakan bisa,
meskipun menurutmu tidak mungkin, meskipun menurutmu tidak bisa. Yang kedua, semakin kita banyak ibadah, semakin kita diuji. Maka jangan pernah berharap dengan ibadah itu hilang ujian. Jangan pernah berharap dengan ibadah itu hilang masalah. Ibadah mungkin tidak menghilangkan masalah, tapi ibadah mendatangkan ketenangan. Kenapa orang begitu bimbang diperintahkan untuk sholat? Sholat tidak melunaskan hutang, sholat tidak menjadikan masalah hilang, tapi dengan sholat hati menjadi tenang, dan dengan tenangnya hati mengatasi masalah itu menjadi mudah. Kadang masalahnya tidak besar, tapi kepikirannya luar biasa. Itanya baru baju masalah pikiran begitu. Nah ya, utang itu pikir, ikut itu boleh. Yang utang yang utang, ini hanya begitulah orang-orang kalau dekat dengan Allah, wajibkanlah yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, bukan Allah hilangkan masalah, tapi Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah. Maka dengan dekat dengan Allah, jangan berharap masalah itu hilang, tapi haraplah tenang itu datang agar mudah mengatasi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Hadir. Gila, mana ada bayangkan? Namanya yang dulu, namanya. Assalamualaikum. Nyo mana urunyo? Urun bil. Ini dari Kabupaten Bil. Ajak Fauziah yang mana? Inilah aset yang kemudian menjadi saksi di hari akhirat. Semua akan hilang, tapi kita semuanya akan bersaksi bahwa Ibu Haja Fauziah adalah orang baik. Kita semua sebagaimana berkumpul di sini akan berkumpul di surga. Amin. Ini rutinan bulanan. Insya Allah akan ada janjian berjalan. Intinya dia sempat digunakan untuk hal-hal yang baik, kebaikan. Kita tidak tahu di mana Allah bisa jatuh cinta kepada kita. Mungkin di amalan-amalan yang seperti ini bukan sholat, mungkin di perkumpulan seperti ini bukan puasa. Inna Allah ta'ala 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 dan ulama Allah menyembunyikan dia dalam hal ridha Allah di dalam ketaatannya. Maka teruslah berbuat baik, mungkin kebaikan yang kita anggap kecil, disitulah Allah memandang besar. Karena kadang-kadang begitu kita pandang kebaikan sebagai sesuatu yang besar, Allah menganggapnya kecil. Banyak yang bersedekah boleh, tentu juga akan bersedekah. Kenapa cukup? Allah menganggapnya kecil. Banyak kebaikan, tapi salah niat jadi kecil. Banyak hal-hal yang biasa, tapi benar niat jadi besar. Maka bukan niat yusadzirul kabir wa yukabbiru saghir. Betapa sering niat itu membesarkan yang kecil, tapi mengecilkan yang besar. Kadang-kadang di kebaikan-kebaikan kecil yang tidak pernah kita sangka ada dari Allah, di situ terlihat Allah. Imam Ghazali menulis banyak kitab, mengajar, beribadah, beliau ulama tasawuf. Begitu dicek kenapa dia masuk surga, ternyata karena memberikan minum kepada seekor lalat. Tinta yang dia gunakan untuk menulis hingga seekor lalat dia tidak halal, dia tidak usir, dia berikan kepada minum. Seandainya lalat yang diberikan minum saja bisa membuat Allah dia tercipta, tidak dilakukan dengan penuh keikhlasan, apakah lagi memberi orang minum? Apakah lagi memberi orang makan? Maka semuanya memberi ibadah ini. Allah meluruskan niat kita dalam kebaikan. Amin. Masya Allah. Ada pertanyaan? Ya silakan Bapak. Mohon maaf. Yang ingin bertanya silakan Bapak. Yang bertanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang diberikan. Saat itu ini bertanya. Nah, pada juga dibantu menangani. Tapi tidak ragu dengan hana sebeli, hana keraguan ini. Apun menangani sebagai Ustaz Habibie. Nah, dari kepada ibadahnya menangani, dibantu menangani. Yang ini dari pertanyaan kami, bagaimana dengan kami ini yang bukan sosok abu, yang bukan sosok ahli ibadah, kami tidak punya anak. Bagaimana membentuk anak kami? Ini menjadi gangguan bagi kami yang statusnya bukan para pengurusku. Yang ini anak kami seperti anak abu, seperti teguh betul ya? Semua anak kita ini jadi anak yang soleh dan soleh seperti yang telah kita lihat, yang menjadi banggaan menjadi orang kecil ini. Bagaimana dengan diri kami? Apa yang harus kami lakukan? Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu, berpawon. Harusnya ini aku yang jawab. Jadi udah. Kalau memang pendidikan beliau luar biasa, pendidikan beliau begitu sempurna, tapi juga sedikit keras. Tapi kekerasan itu tidak mungkin diterapkan pada ini zaman. Cuman kalau ada yang bisa saya sampaikan bahwa jika tidak bisa meninggalkan keburukan, sembunyikan keburukan. Jika tidak bisa meninggalkan kejahatan, sembunyikan kejahatan. Karena anak itu dia tidak mendengar, tapi melihat. Pegaan, buyut itu ayah, tapi mana ada ayah ini? Hebat itu buyut itu dari baik itu ayah, ini orang dari mana tu? Oh dari mana tu? Maka ketika kita memerintahkan anak itu lebih efektif dengan melakukannya. Cukup lakukan dengan perintahkan, maka anak itu diarahkan, tidak dimaksakan. Saya tidak pernah ingin semua orang menjadi ustaz, tidak pernah ingin semua orang menjadi pendakwah, tapi jadilah profesional di bidang masing-masing. Fima aqama Allah. Kalau kamu seorang pebisnis, nah jadilah pebisnis yang bertakwa. Kalau kamu seorang polisi, nah jadilah seorang polisi yang bertakwa. Kalau kamu seorang pejabat, nah jadilah seorang pejabat yang bertakwa. Kalau kamu ingin jadilah orang kaya yang gemar bersedekah, jadilah orang kaya yang bertakwa. Apa yang membuat dakwah kami dari kemarin barat selatan hingga sampai hari ini masih terus berjalan alhamdulillah dengan lancar? Kehadiran pebisnis, kehadiran orang kaya, kehadiran bapak ibu, kehadiran polisi, kehadiran pejabat, hadir dari segala pihak, hadir dari segenap seluruh profesi. Maka kita tidak ingin kebaikan itu ada di satu bidang, tapi kita ingin setiap bidang menorehkan kebaikan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Maka untuk mendidik anak itu caranya bukan menyuruh, tapi menemani. Caranya bukan memerintahkan, tapi mengajak bersama-sama. Begitulah lebih kurang. Karena saya ingat tidak mungkin ada bayangan yang lurus jika sebelumnya itu betul. Kalau ingin bayangannya lurus, maka kita harus lurus. Kalau ingin anak kita yang lurus, maka setidaknya kita harus hadir di kajian-kajian, harus hadir di pengajian-pengajian. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, Di biru.
Tap-tap lah. Cuti tertukar, cuti tertukar. Cuti. Sikit lagi 100 kali. Semangat.